di pesisir utara Jawa, di sebuah perkampungan kecil bernama Darat, Semarang, pernah hidup seorang ulama besar yang namanya harum hingga ke pusat peradaban Islam dunia. Namun, kehidupan sehari-harinya begitu sederhana, bahkan sangat jauh dari gambaran seorang ulama besar yang biasanya hidup dalam kemuliaan dan kehormatan. Dialah Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani yang lebih dikenal dengan nama Kiai Sholeh Darat. Kiai Sholeh lahir pada tahun 1820 di Jepara, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya, seorang ulama bernama Kiai Umar, mendidiknya dengan dasar ilmu agama yang kuat. Di usia muda, ia sudah merantau untuk menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa, hingga akhirnya berangkat ke Tanah Suci Mekkah. Di sana ia belajar kepada para ulama besar dan menguasai berbagai disiplin ilmu, tafsir, fiqh, usyul, hadits, hingga tasawuf. Sekembalinya ke Jawa, Kiai Sholeh memilih tinggal di sebuah gubuk sederhana di pesisir Semarang. Gubuk itu jauh dari kemewahan. Atapnya dari rumbia, dindingnya bambu, dan lantainya hanya tanah. Dari tempat sederhana inilah lahir karya-karya besar yang kelak memengaruhi dunia Islam, bahkan dipelajari di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kiai Sholeh Darat adalah sosok yang visioner. Ia memahami bahwa sebagian besar masyarakat Jawa pada abad ke-19 tidak mampu berbahasa Arab. Kitab-kitab Islam klasik terasa asing bagi mereka. Karena itulah, ia menulis karya-karya berbahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon, agar Islam bisa dipahami masyarakat awam. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Faid Al-Rahman, sebuah tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon. Inilah tafsir Al-Quran pertama di Jawa yang ditulis dalam bahasa lokal. Lewat karya ini, masyarakat bisa merasakan kedekatan dengan pesan Al-Quran, bukan hanya sekadar bacaan yang tak dipahami. Selain itu, Kiai Sholeh juga menulis kitab-kitab lain seperti Majmu'ah Al-Syariah Al-Kafiyah Lil Awam, Lathaifut Thaharah, dan karya tasawuf yang mendalam. Keistimewaannya, kitab-kitab ini bukan hanya populer di Jawa, tapi juga menyebar hingga ke Mekah, Madinah, dan Mesir. Di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat keilmuan Islam terbesar di dunia, karya Kiai Sholeh menjadi bahan bacaan dan rujukan ilmiah. Sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat penulisnya hidup di sebuah gubuk bambu di Semarang. Meski kitab-kitabnya melintasi benua, kehidupan Kiai Sholeh tetap sederhana. Ia tidak pernah mencari kekayaan, tidak pula mengejar kedudukan. Hidupnya dihabiskan untuk mengajar, menulis, dan membimbing masyarakat. Sederhana dalam pakaian, sederhana dalam makanan, tetapi sangat kaya dalam ilmu dan kebijaksanaan. Kiai Sholeh juga dikenal sebagai guru dari para pendiri gerakan besar Islam di Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah muridnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga pernah belajar kepadanya. Bahkan Ror Al-Kartini, tokoh emansipasi perempuan, belajar tafsir Al-Quran dari beliau. Kartini yang haus akan ilmu agama menemukan pencerahan ketika Kiai Sholeh menjelaskan makna surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lain dalam bahasa Jawa, sehingga ia benar-benar mengerti isi Al-Quran. Dari gubuk sederhananya di Semarang, lahirlah perubahan besar. Kitab-kitabnya mengajarkan Islam yang membumi, mudah dipahami, dan memberi semangat pembaruan. Dari pengajarannya, lahir tokoh-tokoh yang menggerakkan masyarakat, membangun organisasi, dan mengubah arah sejarah bangsa Indonesia. Kiai Sholeh Darat wafat pada tahun 1903. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Bergota, Semarang. Hingga kini, makamnya ramai diziarahi para santri, ulama, dan masyarakat yang ingin mengenang jasa-jasanya. Namanya mungkin tidak setenar para tokoh politik atau pahlawan nasional, tetapi warisan Kiai Sholeh jauh lebih mendalam. Dari seorang kiai yang tinggal di gubuk, lahir kitab-kitab yang menembus batas Nusantara, bahkan dipelajari di pusat keilmuan Islam dunia.
Inilah bukti bahwa kesederhanaan tidak pernah membatasi kebesaran ilmu. Dan inilah kisah ulama besar dari Semarang, Kiai Sholeh Darat, kiai yang tinggal di Gubuk, tapi kitabnya dipakai di Al-Azhar,